Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Niswah, NIM 18102101109. Kelas PBAC semester 5. Di sini saya akan menceritakan tentang Qissatul Majnun atau yang sering kita dengar dengan sebutan Laila Majnun. Pasti kalian sering mendengarnya kan? Nah, kisah Laila Majnun ini berawal dari Qais bin Mulawah yang merupakan seseorang yang mencintai Laila binti Mahdi. Dulu semasa kecilnya, mereka berdua ini merupakan teman bermain juga mengembala ternak keluarga mereka bersama. Kemudian Qais juga sering mengunjungi Laila di malam hari hingga lambat laun, membuat Qais jatuh cinta kepada Laila. Waswara ashkuhu hatitan nasi wa ansyada fihal asy'ara wal arabu tu'atu dhalika mad'atan lil man'i wat tafriqi wal hirmani falamma alima ahlaha bi gharamihi wa asy'arihi man'uhu min ziyaratiha fakata yuhlaku asa wa hasratan wajtami'a ilaihi qawmuhu wa lamu ala ma yasna'u bi nafsi wa qalu wallahi ma hiya laka bihadhil hal falau tanasiyatuha rajaunan antasalu wa qolila. Cinta Qais menjadi perbincangan banyak orang di sana. Qais selalu membuat puisi di setiap cintanya pada Laila. Hingga suatu ketika, keluarga Laila mengetahui puisi-puisi dan cinta Qais kepada Laila. Akhirnya keluarga Laila memisahkan keduanya dan melarang Qais untuk mengunjungi Laila lagi. Hal itu menjadikan Qais larut dalam kesedihannya. Kalau zaman sekarang namanya galau, tapi galaunya lebih dari sekedar galau ya. Nah, dan ketika orang Arab tahu tentang kesedihan Qais itu, sampai mereka mengatakan, demi Allah, sungguh Laila itu tidaklah pantas untukmu. Jika kamu berniat untuk melupakan Laila, lupakanlah secara perlahan. Waja'alu yu'izunahu anha wa yaquluna nuzawwijuka anfusa fatatin fi ashiratika fayaba ila Laila wa yahda biha wa yadhkuruha wa kana rubbama istaraha ila amanihim wa rukna ila qawlihi wa rubbama haja alaihi al-husnu wal hammu fala yamliku mimma huwa fihi illa ayyahima ala wajhihi wa aktaru alaihi fil malamati wal adli yawman faqala innal ladhi bi laysa bihim fa'aqulu mimma lamikum falastu bisami'in fiha wala muti'in liqawli qailin. Di paragraf ini diceritakan bahwa orang-orang Arab selalu menguatkan Qais agar dia mau dinikahkan dengan gadis lain dari suku bangsanya dia sendiri yang kecantikannya lebih dari seorang Laila. Akan tetapi Qais itu selalu tidak mau, selalu menolaknya, kecuali gadis itu adalah Laila sendiri. Hingga dia selalu mengigau dan membayangkan Laila. Nah, orang Arab ini masih selalu mengingatkan dia agar dia mau melepaskan keinginannya untuk bersambung dengan Laila dan lebih mengandalkan perkataan-perkataan orang Arab ini. Dan kemungkinan ketakutan ataupun kekhawatiran Qais terhadap Laila dapat menjadikannya tidak memiliki apa-apa selain sesuatu untuknya mengembara. Tetapi setelah diperingatkan seperti itu, Qais tetap tidak peduli. Akhirnya celaan juga hinaan yang diterima Qais meningkat setiap harinya. Qais yang merasa dipermalukan dan dicela suatu hari akhirnya berkata, kurangilah celaan kalian, aku tak akan mendengarnya dan tak akan menuruti apa kata kalian. Wa qasul majnuni syai'an min khabari faqala taraqna dzata lailatan abyafun wa lam yakun indana lahum udman fab'athni abi ila manzili abi Laila wa qala li utlub lana minhu udman fa'ataituhu fawaqaftu ala khabaihi fasihat bihi faqala ma tasha qultu
Torokona dhaifan wala udma indana lahum fa arsalni abi naqlubu minka udman. Faqala ya Laila ukhruji ilaihi dzalika nikha fa amla ilahu ina'ahu minas samani fa akhrajathu wa ma'i qutun faju'ilat tashabbas samani fihi wa natahaddatsu fa alhanal hatiti wa hiya nashabbas samani wa qad imtala al-qutbu wa la na'lamu jami'an wa huwa yasilu hatta istangqa'at arjalana fis samani. Di paragraf ketiga ini menceritakan tentang Kais yang sedang bercerita bahwa di suatu malam keluarga dia itu kedatangan tamu. Akan tetapi keluarga dia ini tidak memiliki lauk sedikit pun. Nah, kemudian ayah Kais menyuruh Kais untuk pergi ke rumah ayah Laila untuk meminta sedikit saja dari lauk mereka. Setelah disuruh itu, Kais pergilah ke rumah ayah Laila dan meminta lauk seperti apa yang dikatakan ayah Kais. Lalu ayah Laila menjawab, "Apa maumu?" Ayah Laila bertanya seperti itu. "Apa maumu? Apa yang kamu inginkan?" Kais menjawablah, "Kami ini punya tamu, tetapi kami tidak memiliki lauk sedikit pun. Jadi ayah saya mengirim saya kepada Anda untuk meminta sedikit lauk Anda." Kemudian ayah Laila berkata kepada Laila, "Hei Laila, bawalah kemari wadah itu dan berikan sedikit mentega pada wadah Kais." Keluarlah Laila kemudian dengan membawa wadahnya dan dibarengi dengan Kais yang mengeluarkan wadah dia juga. Setelah itu, Laila menuangkan menteganya ke dalam wadah Kais dan berbincang dengan Kais sampai mereka berdua itu lupa bahwa Laila itu sedang menuangkan mentega sampai penuh, sampai tumpah-tumpah gitu. Akhirnya kaki mereka pun terkena mentega yang tumpah. Ola fa'ataituhum lailata thaniyatan atlubu naron wa ana mutalafi'an bi burdin li fa akhrajat li naro fi utbatin fa a'tatniha wa waqafna natahaddatsu falamma ihtaraqatil utbati kharaqat min burdi khurqatin wa ja'alatin naro fiha fa kullama ihtaraqat kharaqtu ukhra wa ataitu biha an-naro hatta lam yabqi alayya minal burdi ila ma wari aurati wa ma aqalu ma asna'u. Di paragraf terakhir ini Kais kembali bercerita bahwa di malam kedua dia kembali datang ke keluarga Laila untuk mencari api. Saat itu dia sangat kedinginan. Kemudian Laila datanglah dengan secari kertas untuk dibakar. Nah, setelah kertas itu terbakar, rasa dingin dari tubuh Kais itu perlahan menghilang. Mereka berdua akhirnya menghangatkan diri bersama dan terjebak dalam sebuah percakapan yang seru. Setelah beberapa saat kertas itu hampir habis, Kais pun menyobek kertas lagi untuk dibakar. Setelah kertas itu terbakar lagi, akhirnya rasa dingin pun benar-benar hilang dari tubuh Kais, hingga membuat dia itu sulit berpikir dan sulit untuk bergerak. Sekian pembacaan teks juga pemaparan penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau apapun, tolong dimaafkan juga. Kalau bisa dikritiklah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.